Ahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa Suaranya putus-putus Pak Wahid. main amma batu yang kami hormat kami yang terhormat di Bapak Muhammad Sofi dibanding tentu yang kami mulai rutin oleh dengan melayani dan kegiatan juga saja kemudian pada beliau Bapak Ustaz Amsofi semua. Udah. Tapi kan matanya tidak bisa. Bisa langsung dimulai di Pak Wahid. dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Yang kami hormati segenap keluarga besar Majelis Taklim Sirotul Masjid Mbak Kiai Sirat atau Nurul Huda rahimahullah yang ada di Masjid Taklim di Masjid Nurul Huda maupun yang via online yang kami hormati rahimahullah. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan nanti mereka panjatkan sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kajian rutin dalam rangka untuk
silaturahim dan juga dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman keislaman kita. Mudah-mudahan niat kita itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kali ini sebagaimana telah kami sampaikan di judul dari kami ini adalah berkaitan dengan tanda-tanda kebahagiaan hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini tentunya dalam rangka untuk mencapai yang namanya kebahagiaan. Apa artinya hidup kalau kita ini tidak bahagia? Kebahagiaan kita di dunia ini yang harus kita ingat sebagai seorang muslim adalah dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat. Kita pengennya di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Jangan sampai kita di dunia bahagia tetapi di akhirat tidak bahagia. Ini yang membedakan antara seorang muslim dengan orang yang muslim, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bahwa kehidupan akhirat itu adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Tetapi kita kepingin juga bahwa di dunia ini kita ini pengen bahagia. Hanya kadang kita memandang kehidupan dunia itu bahagianya hanya sekedar masalah materi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan ada 7 tanda kebahagiaan. Ibnu Abbas itu berarti anaknya Abbas. Sinten Abbas niku? Abbas adalah paman Nabi. Namanya Abbas, sahabat Abbas. Nah, Ibnu Abbas itu putranya paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau seorang ahli tafsir. Jadi salah satu ahli tafsir yang terkenal di zaman Nabi yaitu Ibnu Abbas. Beliau menyatakan ada 7 tanda kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Kita nanti mau nilainya berapa, semua kembali kepada kita. Kalau bisa 7 semuanya ada pada diri kita, berarti kita insya Allah bahagianya tenang. Ini misalkan separuh ya berarti setengah bahagia. Tapi sedikit berapapun yang penting mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa meraih kebahagiaan di dunia ini. Yang pertama, kalau kita kepingin hidup di dunia ini bahagia, yang pertama kata Ibnu Abbas adalah kita memiliki yang namanya qalbun syakirun. Apa? Qalbun syakirun, hati yang bisa bersyukur. Artinya apa? Kita selalu menerima apa adanya. Bahasanya Jawa, menerima yang panggung. Jadi apapun nikmat yang kita terima, kita bisa menerima apa adanya. Qanaah. Apa fungsinya kalau kita ini hati kita itu bisa qanaah, bisa menerima apa adanya ini, maka kita itu akan hilang yang namanya ambisi, keinginan-keinginan yang berlebihan, bisa menghilangkan stres, ya. Karena apa? Ya kita menerima apa adanya. Bisa beli mobil ya, nerima Pak. Enten bukan orang yang bisa beli mobil malah stres. Kata Nawulan aneh betul sih. Mobil malah seneng malah stres. Sebelum sisipane orang tua
tambah lirik tanggane Pak. Tukune Terios tanggane tukune Fortuner Pak. Orang tambah seneng malah tambah panas. Itu namanya hati tidak syakirun, hati tidak bersyukur. Bapak Ibu yang kami hormati, terhadap kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam suratnya Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iklamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahun. Jika dengan kita ini harus bersyukur tadi itu, Allah mengingatkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahun. Nah, Pak, la'ib itu permainan. Walahun sendaguro. Kenapa awal itu mengibaratkan kehidupan dunia itu dengan permainan dan sendaguro? Sami bukan Pak, permainan sama sendaguro? Mirip ya. Napa bentene nek main nggih bal-balan. Tenis nggih Pak. Tetelan nek sampeyan lihat namanya permainan. Bentuknya nama Pak? Fisik. Maka kehidupan dunia itu berkaitan dengan fisik kita. Nikmat ya ada nikmat fisik. Yang kedua, yang kadang tidak dipahami, walahun. Lahun itu berarti sendaguro. Nah, sendaguro lebih banyak berkaitan dengan lesan kita. Umuk-umukan. Maka lahun ini sedikit fisik dan sebetulnya nikmat hati ini. Maka sungguhnya kehidupan dunia itu dua itu, ya segi material dan non material, fisik dan non fisik. Maka sungguhnya yang non fisik, non. Kalau manusia itu ternyata di sini bahwa qalbun sakirun, itu lebih banyak berkaitan bahwa yang kita harus bersyukur itu hati kita, bukan fisik kita, bukan ucapan kita lah aku syukur alhamdulillah. Tapi kalau hatinya tidak bersyukur, itu belum jalan mawon, boten nampa mawon. Maka kalau capek, kalau laib, kesel, permainan itu kesel, diistirahat, esok-esok pun sehat. Kita nyari harta, nyari bondo, kesel, rampung itu, entuk sidik, kita bersyukur, selesai. Tapi nek bukan bersyukur, besok pagi kerjanya tambah kesel. Jadi kalau kita capek fisik, istirahat, rampung. Tapi coba kalau yang sakit itu hatinya, kecentrok misalnya Pak, buruk kelewatan, kecentrok hatinya, sedino rampung betul Pak. Ada 5 tahun dari mari itu hati kita ya. Maka yang harus bersyukur adalah hati kita. Kita jaga hati kita. Sama kepada Allah pun kita jaga hati kita. Maka laibun walahun itu fisik dan non fisik itu ternyata yang lebih harus kita jaga itu adalah fisik kita. Hati kita. Apa bentuk dari laibun walahun ini? Dalam ayat berikutnya, wazinatun wa tafakuru bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Jadi permainan
Dan sendagura kehidupan dunia itu diantaranya adalah manusia itu berlomba-lomba di dalam perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kita. Ini betul, Pak. Wa tafakuru bainakum, kita itu saling berlomba-lomba dari perhiasan, berlomba-lomba di dalam mengumpulkan harta. Kemudian berlomba-lomba di dalam pamer anak, pamer golok, pamer anak. Pamer anak sekarang bukan lagi banyak-banyakan, sukses-sukseskan. Ketemu, wah anakku sing isi nampilnya, kita kadang nggak sadar itu membanggakan. Ini sudah ada di Al-Quran, sudah lumrah tentu Pak. Tapi itu semua adalah termasuk adalah laibun walahun. Ya hanyalah permainan lah, biasa lah seperti itu Pak. Digambarkan bahwa kehidupan dunia yang seperti ini pada pamer harta, pamer anak, pamer perhiasan ya, itu seperti petani. Ini kan kata petani ya. Kama sari hoisi ajabal kufar nabatuhu, seperti petani yang takjub dengan tanamannya. Ini kadang bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu luar biasa untuk menggambarkan permainan di dunia ini, menggambarkan orang berlomba-lomba di dalam harta, berbangga-bangga dengan hartanya ini, digambarkan seperti petani. Petani itu dikatakan ajabal kufar nabatuhu. Takjubnya kufar itu petani maksudnya Pak. Jadi petani itu di Quran pun ada yang disebut namanya kufar. Kufar di sini bukan berarti kafir nih. Kufar itu artinya mencerabut. Orang yang kafir kepada Allah itu karena mencerabut keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya itu. Petani disebut kufar nabatuhu, itu artinya petani itu disebut kufar karena dia tukang nyabuti tanaman tempat, maka disebut kafaratun. Jadi tidak semua kata-kata kafir itu berarti adalah maksudnya adalah orang yang ingkar kepada Allah. Petani disebut kufar karena tukang nyabuti tanaman. Oke. Jadi digambarkan orang yang takjub terhadap yang dia miliki, harta yang dia miliki tadi itu bermacam-macam perhiasan, kemudian anak, harta tadi itu seperti takjubnya petani terhadap tanamannya. Ini kalau kebanyakan petani sakit bayangin ya Pak. Kalau kita lagi menanam, petani itu kadang lupa kepada Allah. Ambil tanaman wis ijo royo-royo, kalau wis berbuah, kenapa yang dipikirkan alhamdulillah kita Pak. Sawahku wis ijo royo wis main. Mergain apa? Mergane nyong. Nah itu Pak ya. Mergane aku mau pengennya luar biasa. Aku ngukuke yang saking akeh, seakan-akan kita ini lupa bahwa bisa hijau, bisa itu karena Allah mendatangkan hujan. Ini betul Pak. Ya sampai dipupuk sekintal ya Pak, 100 kubung dipupuk sekintal kayak Korea, orang udah. Jadi ya Pak, nah itu kan ajabal kufar nabatu seperti itu. Kadang kita lupa bahwa
semua itu sebetulnya adalah Allah yang memberikan nikmat tadi itu berupa air hujan. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning menjadi hancur. Karena semuanya pupuk ataupun kita petani itu tidak bisa merubah, menjadikan sesuatu itu seperti kehendak kita. Kita bisa menjadikan tanaman itu hijau terus, ya pengennya hijau terus ya Pak. Nyatanya kalau dikai pupuk yang mau tetap mau nanti booming. Sebagai gambarnya itu yang dikatakan laibun walahun, semuanya asalnya hanya permainan, kasihnya Allah yang memberikan semua itu, yang sudah mengatur. Warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Semua itu ya sama, harta kita nantinya juga akan hilang, anak kita juga hilang. Jadi semua itu kita kembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu kalian dengan harta, anak, kesenangan, perhiasan semua sama. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dan kehidupan dunia tidak lain adalah kesenangan yang palsu. Semua Pak, saja semua itu harta yang kita miliki sebenarnya semu. Maka para bedanya kita dengan sahabat Nabi itu ketika mendapatkan harta yang banyak, mereka itu berlomba-lomba untuk menghabiskan. Kita berlomba-lomba untuk menabung. Sahabat itu berlomba-lomba untuk mensedekahkan. Ada yang semua hartanya dari sahabat Abu Bakar, ada yang separuh, ada yang 2/3-nya. Maka kemudian turunlah ayat bahwa tidak boleh berlebih-lebihan di dalam membelanjakan itu. Maka maksimal di dalam kita itu waris, misalkan kita mau meninggalkan itu, maksimal kita itu hanya 1/3. Jadi ayat yang membatasi maksimal kita itu 1/3 itu dikarenakan sahabat itu berlomba-lomba kepinginnya separuh, 2/3 itu bahkan semua. Maka muncul dibatasi 1/3. Jadi kalau kita ini sudah berapa pertemuannya Pak? Harta kita yang kita bagikan. Itu perbedaannya. Dulu itu seperti itu, mereka pengen semuanya hanya dibatasi maksimal 1/3. Itu waibun kita di dunia ini. Kita itu jangankan 1/3 Pak. Bapak Ibu, sedekahnya ada yang sudah 10% penghasilannya sedekahkan. Buat 10%, ya. 5%-nya pun dereng. 2,5%. Kita mau milih mau 1/3 yang maksimal, 10%, 5%, atau yang 2,5%. 2,5% itu minimal. Bisa dinyang meneh berarti saking kebangetannya Bu. Jadi 2,5% itu adalah minimal yang harus kita berikan kepada orang lain. Umat dahulu milihnya 1/3 itu adalah batasan maksimal. Kita itu kira ya sing paling sithik, paling sithik 2,5%.
2,5% itu kalah-kalah petani. Petani ini 10%, 5%. Nggih. Mboten saya mikir mampu napa mboten ini, tetapi antiku mimma razaqnakum ya. Sebagian rezeki yang kita terima, sebagian keke. Nah, karena itu maka bagian dari qalbun sakirun itu mari kita tata ini. Jangan sampai kita nanti terhadap data ini dikatakan dalam ayat yang lain itu termasuk orang yang menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Infakkanlah rezeki yang sebagian rezeki yang aku berikan padamu sebelum maut itu sampai ke tenggorokan atau sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datangnya kematian, maka nanti akan banyak orang yang menyesal. Bayaku rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah, jika engkau berikan waktu saya sebentar balik nang dunia lah. Ini banyak orang-orang kaya yang pelit orang yang mampu itu nanti akan banyak menyesal ya Allah, kembalikan saya di dunia sebentar saja. Wa asaddaqo wa aku minas sholihin, maka saya akan sedekahkan semua harta saya dan saya menjadi orang-orang yang soleh. Kalau sampai bukan Pak, bukan sakit. Wong kita itu sudah mau meninggal, ya Pak. Kita udah mau meninggal. Misalnya udah kembang kempis, terus pesen kali anaknya. Anakku kayak ngesok bondo kae sudah pakai nang masjid kabeh. Padahal uripe nang dunya sebelumnya pelite minta ampun. Itu pun boten tanggih, Pak. Karena apa? Bondone kuwi sudah menjadi haknya ahli waris saja nih. Ahli waris saya rusak, wingi wong tuane mangsane wis ora butuh, wae isih di sekoli bahasa mangsane anake dek pun sudah enggak mampu, sudah mau meninggal, anake sing wis padha seneng-seneng ada itu malah saudara kabeh. Nggih. Jangan sampai sudah sampai ke tenggorokan itu. Yang kedua, tandanya orang yang bahagia di dunia. Kalau setunggal kita termasuk orang yang saklun orang boten, nah itu qanaat enggak kita terhadap apa yang kita terima, baik itu berupa rezeki fisik, kesehatan kita, maupun berupa harta kita atau berupa anak kita. Yang kedua, kita akan memiliki kebahagiaan hidup di dunia kalau memiliki al-azwajus salih. Azwajus salih, pasangan hidup yang soleh solehah. Jadi sing ibu-ibu ya pasangan hidup yang soleh, kalau laki-laki ya pasangan hidup yang solehah. Nek wis terlanjur ya ampun dibuang. Astagfirullah soleh-soleh ayo. Dandane begitu. Karena apa? Keluarga itu, rumah tangga itu adalah fondasi kita utama. Dari rumahlah kebahagiaan itu bermula. Maka kalau keluarganya soleh-solehah, insya Allah itu bikin hati kita tenteram. Kalau kita sudah memiliki pasangan hidup yang soleh dan solihah, kita memiliki yang ketiga yaitu al-auladul abror, anak yang soleh dan solehah.
Bahkan anak ini menjadi tabungan utama kita. Jadi tadi di ayat tadi itu anak termasuk yang kadang kita itu berkelakar dengan anak. Tetapi bahwa anak ini disebutkan bersama dengan harta dan perhiasan. Artinya apa? Yaitu memang bagian dari kesenangan hidup di dunia ini. Tetapi sebaik-baik kesenangan tadi itu adalah pasangan kita yang soleh-solehah dan anak kita yang soleh dan solehah. Anak yang soleh ini adalah tabungan utama kita. Jangan berharap kita ini akan memiliki anak solehah kalau orang tuanya juga tidak soleh dan solehah. Orang tuanya ahli ibadah, anaknya juga, orang tuanya juga sering pengajian, tapi anak-anaknya nggak pernah diajak pengajian. Belum tentu nanti tuanya itu ahli pengajian, Pak. Jadi kan rata-rata yang di sini ngajinya mungkin sudah puluhan tahun, Pak. Meskipun sudah sepuh-sepuh tetap senang ngaji karena sudah dibiasakan. Jadi keluarga, kemudian suami istri, anak, yang keempat adalah lingkungan yang soleh dan solehah. Itu semuanya adalah termasuk tandanya orang yang bahagia di dunia ini. Al-baitus soleh, lingkungan yang kondusif, yang baik. Lingkungan yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling baik. Ini juga termasuk bagian dari baitus soleh, lingkungan yang baik. Nah, kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kalau kita nanti setiap malam Rabu itu ketemu, nanti ketemu juga di surganya, Pak. Oh, besok ketemunya di sana, lingkungan kita. Termasuk anak ini, bakti anak kepada orang tua, nanti termasuk tinggalan kita yang menjadikan kita ini bahagia terus. Anak-anak itu menjadi investasi kita masa depan. Kita nanti sudah meninggal, kalau anak kita itu meneruskan apa yang kita tinggalkan baik, ini pengajiannya kita udah nggak ada, anak kita meneruskan pengajian ini, itu berarti termasuk bagian dari anak yang soleh. Jadi merawat tradisi kebaikan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini keluarga besar juga demikian dalam rangka untuk merawat dulu amalan mbah kita, Mbah Sirat, yang meninggalkan tradisi bagaimana menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan ini juga bagian dari bakti kita kepada mbah kita. Mendirikan pondok pesantren, sekarang pondok pesantren di Ponorogo. Mudah-mudahan kita niati dalam rangka ini, dulu sini ada pesantren, kita mau menghidupkan lagi dulu yang dihidupkan oleh pendiri sini, perjuangan di sini. Itu insya Allah kalau kita niati karena memang dulu itu adalah kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah amalan kita ini juga akan sampai kepada bahwa kita itu, karena diniati bahwa ini adalah ilmu yang perlu diturunkan dan kita ingin melestarikan. Maka kalau nanti masjid pondoknya sudah berdiri, Peskunas Mas Wakil, mudah-mudahan nanti segera lunas dengan adanya masjid taklim ini. Karena tadi itu kita itu belum banyak yang sepertiga harta kita itu diperjuangkan.
Belum banyak orang yang merelakan hartanya sepertiga hartanya itu untuk perjuangan dakwah. Belum banyak, Pak. Tapi kalau bangun rumah tingkat telung nggih, Mas. Utang bank pira wae dilakoni, Pak. Ya. Nah, padahal ada ditinggal. Semua yang di dunia itu hanya permainan, semua itu waibun walahun, semua akan ditinggal. Padahal kalau kita membangun pondok takfir di Ponorogo, meskipun kita sudah meninggal, tidak akan hilang. Itulah permainan, Pak, yang di depan mata seperti itu kita saya mikir-mikir. Ini sedang jadi ya Mas Radit. Mari kita seperti itu. Ya kalau diri nggih ngoten, abot Pak, sepertiga. Kita sithik sepertiga. Nang hitungan sithik Pak. Lah sepertiga itu berarti ngisore setengah. Nggih Pak, ngisore setengah. Tapi yang harus ketemu kalau bondone jadi beda. Orang sana sampai jujutan nengkat. Sayuto wae anggar sepertelone piro Pak. Tetap ya. Padahal kalau 650, kalau 650 akeh bumi Pak. Akeh 650. Nah, itu permain namanya waibun walahun. Karena kita sudah diingatkan, kamu mau milih dunia apa milih akhirat? Nek milih dunia, pakai dunia isine. Nah, nek milih akhirat, dunia dikai, akhirat dikai. Milih pundi Bu? Milih dunia. Nyata. Ternyata Quran kan milih, kita kan memilih. Ada milih di Gusti Allah kan saking maha pemurahnya Pak. Pemilih dunia apa akhirat? Dunia kayak kabeh, dunia seisinya. Akhirat kayak akhirat dan dunia. Ini tetap baik. Lah seperti yang abad. Milih sing pundi ngarian ya. Yang kelima, ya, tadi yang keempat lingkungan yang soleh, ya. Kita akan yang kelima ada 7 ya, yang kelima al-malu halal, harta yang halal. Jadi kalau pengen kita ini bahagia di dunia, carilah rezeki yang halal. Kadang kalau ya dampaknya apa? Kita kalau makan barang yang haram, haram itu ada 2. Haram zatnya dan haram cara memperolehnya. Insya Allah kalau sini di jamaah Masjid Talim sini, insya Allah kalau haram zatnya pembuatan, insya Allah baik yang online maupun yang di sini, insya Allah kalau haram zatnya, insya Allah pembuatan. DKI didik pun pembuatan memang ya Pak. Insya Allah pembuatan ini insya Allah sini tidak. Nah, yang kedua ini haram cara memperolehnya.
Ini kadang ada yang sengaja, kadang ada yang tidak sengaja. Mudah-mudahan di sini kalaupun ada yang haram itu tidak disengaja. Oke. Karena apa? Kalau harta itu masuk dalam tubuh kita, resikonya ini yang kadang kita tidak bahagia di sini, Pak. Jadi aku mangsane bodohku akeh ning kok ora bahagia. Barangkali, Pak, barangkali ada yang masuk ke darah kita itu dari cara yang tidak halal tadi itu. Itu yang menyebabkan kita menjadi tidak bahagia. Dampaknya apa? Doa kita tidak akan dikabulkan. Jadi kalau jenengan rumangosane niku ndonga kok ora manjur-manjur, mbok ngeten Pak, mbok ki bondoku apa ono sing saka ora halal kok ya. Bisa jadi. Jadi dampak kita makan rezeki yang tidak halal ataupun riba termasuk yang tidak halal ya. Itu doa tidak akan dikabulkan. Kemudian menghilangkan jiwa sosial. Komponen liang ya jor bae lah. Barangkali oso-oso karena kita kebanyakan makan barang buatan halal itu, cara mencarinya itu, sehingga penyakit sosialnya, rasa sosialnya itu hilang. Gawe parkir masjid rampung-rampung ya Pak. Gawe omah dewe anda rampung, parkir masjid pirang-pirang rampung-rampung. Ojo-ojo itu jiwa sosial kita sudah hilang. Kemudian muncul jiwa dolim, menyengsarakan orang lain. Orang liya sengsara ya seneng baik, atau bahkan kita membuat sengsara orang lain. Juga dampak dari banyak masuk harta haram ke dalam tubuh kita. Karena yang kita makan itu akan masuk ke urat nadi kita. Makanan itu kan akan masuk ke dalam darah, bahkan menjadi daging. Ini jadi darah dan daging iso ilang bener Pak. Ini dampaknya. Jangan kita punya pikiran lawan sidik darah pola. Karena kalau di pesantren itu bosok mboten langsung ya Pak. Yang pesantren itu bosok itu ngambil tanpa izin. Yang iso bali meneh nyipuk sendalku pas lama pas nang masjid dijiat bali iso ge salat meneh ditinggalan masjid jenenge bosok Pak. Yang pesantren kan tidak boleh nyelang nih orang izin jenenge bosok. Itu sudah termasuk dosa atau pakai. Sampai saking hati-hatinya jangan sampai kita itu berbuat sesuatu yang menyengsarakan orang lain, membuat orang lain tidak senang atau membuat dosa. Karena kalau bosok-bosok dibiarkan, itu lama-lama tadi itu jiot ramen sitik lah. Alang sendal murah iki wis elek sisane. Sendal cepet wis lusuk ora apa-apa lah. Ini lama mesti itu. Ini kalau dibiarkan lagi tambah dua ini. Itu penyakit harta kalau sudah masuk ke darah tidak akan hilang. Hilangnya nanti apa? Lama. Tertutup dengan kebaikan sampai kita meninggalkan yang tidak baik itu baru akan hilang. Yang keenam, masih kurang kali ya. Yang keenam adalah kita kalau pengen bahagia adalah tafaqquh fiddin, semangat untuk memahami
agama. Sampai kapan? Sampai masuk kuliah lahat. Ini sering kami sampaikan, mungkin juga di sini, jangan kita nunggu nanti belasannya di liang lahat. Jadi tafakuridin, kita semangat terus di dalam mencari agama. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Yang terakhir adalah umur yang barokah. Umur yang barokah itu karena semakin tua semakin soleh. Jadi semakin kita tua itu semakin seperti pagi, semakin merunduk, kita ini semakin kepengen bertemu dengan kekasih kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik umur adalah mantula umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kita adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kebalikannya, sejelek-jelek kita adalah yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Tapi sekali lagi jangan diharapkan kita ini tua, kita itu tua yang soleh tanpa dimulai dari pemuda, dari remaja yang soleh. Jangan pedomanya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga karepe wae. Nah, itu kata Pak, tua muda foya-foya, tua kaya raya, tuane nampung sirop. Jadi kita itu sebanding dengan perbuatan. Dan sekali lagi, jangan takut kalau kita ini beramal, berbuat baik, itu pasti akan kembali pada diri kita. Man amila sholihah, kalau berbuat kebajikan, maka sebenarnya dia itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Oh, itu jaminan. Ampun khawatir, walaupun kata begini, itu kalau saat ini dibuka oleh Allah ini masalah itu. Kalau saat ini terjata setiap bulan itu mau pengen yang sepuh gantian paling baik dulu. Ini jatah itu sebulan ini pengen pulang. Kemudian pulang kan kali ibu itu bukan tepat. Bapak ibu pulang. Ibu saya itu prinsipnya aku sedekah nang omah, anakku ado-ado. Anggere aku pengen sedekah kan anakku pada oke sing ngekeki. Pokoknya ibu saya itu suka sedekah. Di sini tetangga saya itu hampir tiap hari, 2 hari sekali itu ngasih sayuran, ngasih lauk, Pak. Maka kalau bapak ibu itu betul tenang. Siapa yang gerakan, Pak? Saya berarti betul apa yang Allah janjikan. Barang siapa berbuat baik maka akan balik kepada dirinya. Di Magelang sana bawahnya bapak ibu itu kayak orang. Nanti ini mau kenal dia orang sih. Kayak hampir dina sampai istri saya itu mikir ini. Kalau mau nela tahu apian kok saya ini jadi apian banget sampai ibu dari dan itu harus sederhana mau. Apalagi nanti kita berbuat baik yang lebih besar lagi, insya Allah itu akan kembali pada diri kita dan semua itu sekali lagi yang penting kita itu akan mendapatkan kebahagiaan. Semakin tambah umur kita, kalau kita berbuat baik, insya Allah kita akan semakin bahagia. Nah, 7 ini, kita ini berapa yang sudah kita miliki, semua diukur.
anak kita itu anak kita yang membahagiakan atau tidak, istri kita membahagiakan atau tidak, lingkungan keluarga kita bagaimana, hati kita bersyukur atau bodoh ya. Kemudian kita senantiasa mencari ilmu, harta kita halal atau tidak, umur kita itu penuh barokah atau tidak. Barokahnya ziyadah khair, bertambah kebaikannya, semakin tambah umur semakin kebaikannya. Nah, kita evaluasi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya 7 ini ada pada diri kita dan kita sesungguhnya termasuk orang yang bahagia. Bukan hanya hitungan seberapa baik, bahagia itu ternyata bukan hanya seberapa harta yang kita miliki, tapi ternyata dari 7 ini kepemilikan harta ternyata ternyata malah berkembang. Tadi di awal itu ternyata kepemilikan harta itu adalah bagian dari lahun dan laibun walahun, ini yang bagian dari permainan kehidupan di dunia itu yang sifatnya tadi dikatakan semu. Kalau semua itu tidak bisa kita untuk mendukung kebahagiaan itu, semua menjadi semu semata. Ini aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan mas-mas, bapak yang ada jauh di sana bisa memahami semua ini dan juga belajar sekalian bisa memahami apa yang kami sampaikan ini, dan sekali lagi mudah-mudahan mendatangkan kemanfaatan bagi kita di ini lewat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang maaf yang sebesar-besarnya. Baik, topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.